Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Tabs TV, Inspiring TV Channel. Pada video kali ini, kita akan mulai praktek membuat objek-objek sederhana menggunakan software pengolah vektor CorelDRAW. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol like, subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya ke depan channel ini bisa berkembang dan tetap memberikan manfaat bagi sesama. Pada praktek kali ini, kita akan membuat sebuah gambar bola sepak. Siapkan sebuah lembar kerja baru. Kita bisa tekan New Dokumen di sini. Berikan nama. Setelah membuat sebuah lembar kerja baru, untuk menggambar sebuah bola sepak, kita harus membuat sebuah lingkaran. Buatlah sebuah lingkaran sempurna dengan menggunakan ellipse tool. Tahan tombol kontrol di keyboard, lalu klik dan drag seperti ini. Lepaskan mouse dan lepaskan tombol kontrol. Setelah itu, kita pindahkan objek lingkaran tepat ke tengah-tengah area kerja. Anda bisa tekan tombol P di keyboard. Berikutnya, setelah menggambar sebuah lingkaran, kita gambar sebuah segi 5. Buatlah sebuah segi 5 dengan menggunakan polygon tool. Pastikan point or size-nya 5. Anda bisa menggantinya di sini. Masukkan nilai 5. Kemudian tahan tombol kontrol di keyboard, klik dan drag seperti ini. Lepaskan mouse, kemudian lepaskan tombol kontrol. Langkah berikutnya, kita pindahkan objek segi 5 ini ke tengah-tengah lingkaran. Kembalikan tool kepada pick tool. Kemudian Anda bisa melakukan zoom in, zoom out, atau memperbesar dan memperkecil tampilan area kerja dengan menggunakan scroll pada mouse. Scroll ke depan untuk zoom in dan scroll ke belakang untuk zoom out. Kita pindahkan objek segi 5 ini tepat dari tengah-tengah objek. Tempatkan kursor pada tulisan center di segi 5. Kemudian klik kiri tahan dan geser. Cari center dari lingkaran. Lepaskan di sini. Nah, setelah itu, kita duplikasi objek segi 5. Caranya, Anda klik kanan dan tahan. Kemudian geser ke sebelah kanan. Di sini, Anda lepas. Lalu pilih copy here. Setelah itu, kita akan buat segi 5 ini sedikit gepeng. Anda bisa melakukannya dari salah satu handle ini atau dari sini, sama saja. Klik dan geser ke bawah seperti ini. Nah, setelah dibuat agak gepeng kira-kira seperti ini, Anda lepaskan. Kemudian kita mirror secara vertikal objek segi 5 ini. Anda bisa klik icon pada property bar. Di sana ada mirror vertically. Nah, sehingga posisinya berubah menjadi seperti ini. Setelah seperti ini, kita pindahkan objek segi 5 ini ke atas dari lingkaran. Fungsi dari segi 5 ini adalah untuk cetakan nantinya. Kita pindahkan dari titik ini, ada node di sini. Pastikan Anda berada pada node. Kemudian klik kiri, tahan. Geser, cari dari kuadran lingkaran. Ketika Anda temukan kuadran, Anda lepaskan di sini. Anda bisa cari di garis ini. Ini kuadran, kita lepaskan di sini. Setelah itu, kita gunakan shape tool. Anda bisa tekan F10 di keyboard atau klik pada icon ini. Kemudian seleksi segi 5 yang berada di tengah. Kita pindahkan titik ini ke sini. Caranya Anda klik kiri,
dan geser seperti ini, ditahan dan digeser seperti ini, sehingga bentuknya kira-kira menjadi seperti ini. Setelah itu, Anda buat sebuah titik pada garis ini. Caranya Anda bisa klik 2 kali berturut-turut, double klik seperti ini, hingga membuat titik seperti ini. Pindahkan titik ini ke sini, sama seperti tadi. Klik, tahan, lalu geser. Anda tempatkan di sini. Pastikan Anda melepaskan pada node. Lakukan hal yang sama. Sekali lagi, Anda buat sebuah titik, double klik seperti ini. Kemudian sekarang kita pindahkan ke intersection, garis singgungan antara segi 5 dan lingkaran. Cari intersection di sini. Lepaskan di sini. Lakukan lagi seperti tadi, Anda buat sebuah titik pada garis ini. Double klik, kemudian klik dan geser. Kali ini kita pindahkan ke intersection di sini. Intersection itu merupakan garis singgung ya, dari segi 5 dan lingkaran. Lepaskan, lakukan lagi. Kali ini kita pindahkan ke sini. Double klik, pindahkan ke sini. Lakukan lagi, sekitar 2 kali lagi kita buat titik, double klik, kita pindahkan ke sini. Lakukan 1 kali lagi, double klik, sekarang kita pindahkan ke sini. Hingga bentuknya kira-kira menjadi seperti ini. Berikutnya kita akan buat garis ini menjadi garis lengkung supaya mengikuti dari garis lingkaran. Caranya, tempatkan kursor tepat pada garis ini. Tandanya kursor mengenai garis, icon septonya berubah menjadi ada garis lengkung seperti itu. Jika di sini tidak kena, di sini tandanya dia mengenai garis. Klik kanan kemudian pilih to curve. Setelah itu kita geser garis ini ke atas hingga bentuknya kira-kira seperti ini. Jika penempatan segi 5 tadi Anda tepat di tengah-tengah dari lingkaran, maka seharusnya titik-titik yang Anda buat akan tepat mengenai garis seperti ini, tidak melebihi atau di dalam dari lingkaran. Setelah itu, kita hapus objek segi 5 cetakan tadi yang kita buat gepeng tadi. Ini bisa kita hapus. Berikutnya kita duplikasi objek lingkaran. Silakan seleksi lingkaran, Anda bisa klik pada garisnya. Kemudian lakukan Ctrl C, Ctrl P di keyboard. Setelah itu kita perkecil objek lingkaran hasil duplikasi tadi. Anda bisa lakukan dari salah satu handle sudut ini sambil menahan tombol Shift di keyboard. Silahkan tekan Shift, tahan, kemudian perkecil objek lingkaran ini hingga mengenai sudut dari segi 5. Kira-kira di sini lepaskan. Setelah itu Anda seleksi segi 5 dan warnai dengan warna hitam. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Kita bisa sedikit pertebal garis lingkaran yang luar, yang besar ini. Jadi kita seleksi lingkaran yang besar, kemudian kita pertebal garisnya dari sini. Kita bisa memilih nilainya misalnya 2 mili atau 1,5 misalnya. Sampai di sini objek bola sepak sudah jadi kita buat, dan kita masih bisa menambahkan objek lain supaya tampilan dari gambar bola ini sedikit realistis. Kita bisa tambahkan drop shadow.
Caranya, Anda seleksi lingkaran yang besar, kemudian warnai dengan warna putih. Pastikan Anda menyeleksi lingkaran yang besar yang luar ini, kemudian warnai dengan warna putih. Anda bisa klik di sini. Setelah itu, kita duplikasi satu kali lagi objek lingkaran tersebut. Ctrl C, Ctrl P. Kemudian warnai dengan warna hitam. Warnai dengan warna hitam, klik di sini. Pindahkan ke belakang. Caranya melalui shortcut Ctrl N di keyboard. Sehingga objek yang berwarna hitam ini berada di belakang. Setelah itu Anda tambahkan drop shadow. Ini objek drop shadow, Anda tinggal geser saja dari sini ke atas, sedikit seperti ini. Nah, sehingga membentuk bayangan seperti ini. Sekarang gambar bola ini menjadi tampak sedikit realistis. Demikianlah tutorial membuat objek sederhana pada video kali ini. Sebelum saya pamit, silahkan bubuhkan pertanyaan atau pendapat Anda di kolom komentar. Silahkan tekan tombol like jika Anda menyukai video ini, bagikan jika dirasa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Thank you for watching and see you in the next video.